Baik para agen rahasia rudal, kali ini kita akan melanjutkan kembali ekspedisi keberadaan Ultraman Zero di dunia kita. Dan misi kita kali ini adalah mengungkap jejak pertarungan antara Ultraman Zero dengan para monster yang menyerang bumi kita. Ya benar sekali, ekspedisi kali ini adalah lanjutan dari part sebelumnya, dimana walaupun Dark Ultraman Belial tidak menyerang bumi kita secara besar-besaran, namun berkat kekuatan unik dari senjatanya, yaitu Giga Battleizer, Belial tetap bisa meratakan bumi kita dengan cara mengendalikan para kaiju yang ia munculkan di beberapa wilayah bumi kita. Jadi tanpa basa-basi langsung saja kita mulai ekspedisinya. Ikzo. Oke teman-teman, seperti yang kita ketahui, salah satu ciri khas Ultraman Zero telah datang adalah dengan terlihatnya penampakan meteor berwarna hijau yang terjatuh di suatu tempat. Contohnya seperti yang terjadi di Gunung Merapi, di wilayah India, dan terakhir di wilayah Polandia. Nah, dengan menggunakan metode yang sama, akhirnya saya mencoba melacak banyak sekali penampakan jatuhnya meteor berwarna hijau di seluruh dunia. Dan hasilnya, saya berhasil mengidentifikasi sekitar 4 penampakan jatuhnya meteor berwarna hijau yang kemungkinan besar identitas meteor itu bukanlah batuan luar angkasa, melainkan sebenarnya itu adalah sosok Ultraman Zero yang turun dari atas langit. Oke baiklah, saya akan tunjukkan penampakan itu kepada kalian beserta bukti dokumentasi yang sudah dikumpulkan oleh para agen lapangan organisasi rudal. Jadi langsung saja mari kita bahas. Baiklah, penampakan jatuhnya meteor hijau pertama berasal dari unggahan video channel YouTube bernama Violet Crystal pada 12 Februari tahun 2020 yang lalu. Ini dia videonya teman-teman. Nah, menurut informasi, saat itu si perekam sedang mengendarai mobilnya menuju ke lokasi tempat tinggalnya yang berada di Jalan Chua Chu Kang, tepatnya di perumahan Windermere, Singapura. Jadi bisa dikatakan Ultraman Zero saat itu pernah datang ke wilayah sekitar Singapura atau mungkin Malaysia. Ya, itu dugaan awal saya, dan setelah saya selidiki, ternyata dugaan itu cuma setengah benar teman-teman. Meskipun Ultraman Zero terlihat turun di perbatasan antara Singapura dan Malaysia, namun untuk lokasi kemunculan kaijunya ternyata bukan berada di tengah perkotaan, melainkan berada di sekitar pulau Tioman ini. Oke, baiklah teman-teman, kita akan melihat bukti penampakannya. Kira-kira di sekitar sini, ya di sekitar sini teman-teman. Wah, kalian lihat itu teman-teman. Saya tidak menyangka, ternyata yang melawan kaijunya bukanlah Ultraman Zero, tapi justru Ultraman 3. Lihat, Ultraman 3 sepertinya sedang bersiap untuk melakukan jurus tendangan. Kira-kira tendangan apa ya? Tendangan. Hah? Apa ya lupa? Gak jadi deh. Oh ya, hampir saja saya lupa. Bukankah Ultraman 3 adalah sosok Ultraman yang menjaga perdamaian di sekitar wilayah Asia? Jadi seperti itu. Pantas saja Ultraman Zero terlihat pergi meninggalkan pulau ini. Lihat cahaya hijau itu teman-teman.
Sepertinya kaiju yang ada di wilayah ini adalah tanggung jawabnya Ultraman 3. Bisa kalian lihat sendiri spesies kaiju apa yang muncul. Yap, itu adalah Golza, spesies kaiju yang juga berasal dari zaman yang sama dengan Ultraman 3, yaitu zaman Ancient Giant. Oke, dari wilayah Malaysia kita berpindah ke wilayah Australia teman-teman. Karena di wilayah inilah kita akhirnya bisa melihat penampakan Ultraman Zero dari jarak yang sangat-sangat dekat sekali. Nah, tepatnya pada tanggal 15 Juni tahun 2020 yang lalu, seorang warga bernama Darren B yang tinggal di daerah sekitar Pilbara, Australia Barat, mengirim video penampakan jatuhnya meteor berwarna hijau ke situs American Meteor Society. Ini dia videonya teman-teman. Holy f***. Whoa! Holy no! What the f***? Nah, beberapa saksi juga mengaku melihat hal yang sama teman-teman. Salah satunya dari seorang perwira kepolisian yang sedang berpatroli dan juga dari postingan seseorang di Facebook bernama Ben Atkinson. Jadi sudah jelas Ultraman Zero pasti turun di sekitar daerah Pilbara ini. Tapi pertanyaannya, di manakah itu? Oke, untuk mengetahuinya kita harus berterima kasih kepada para agen lapangan organisasi rudal yang sedang menyamar menjadi pekerja tambang di daerah Australia. Ya, benar sekali. Ternyata Ultraman Zero saat itu turun di tempat lokasi pertambangan. Kira-kira di sekitar pertambangan yang disebut Pilbara Minerals Mines ini. Oke, langsung saja kita lihat bersama-sama. Dan itu dia, salah satu agen lapangan kita yang sedang menyamar menjadi pekerja tambang. Lalu untuk penampakannya kita geser seperti ini, maka kalian akan melihat Ultraman Zero yang sedang menatap kita dengan ekspresi arogannya. Wah, kalian lihat aura hijau yang dipancarkan Ultraman Zero itu, benar-benar sangat mengintimidasi sekali. Lalu setelah itu, sekarang saya akan tunjukkan kepada kalian spesies kaiju apa yang muncul di wilayah ini. Nah, lokasi kemunculannya terdeteksi berasal dari bekas galian yang ada di pertambangan Wodgina Mine. Kira-kira di sekitar sini teman-teman. Oke, mari kita lihat bersama-sama. Dan itu dia spesies kaiju yang muncul di wilayah Australia. Sekilas bentuknya mirip seperti Godzilla ya. Apakah mereka berkerabat dekat? Tentu saja tidak teman-teman. Nah, menurut hasil identifikasi, kaiju ini bukanlah Godzilla, melainkan disebut dengan Red King, spesies kaiju yang juga berasal dari planet bumi. Jadi wajar saja jika dia muncul dari bawah tanah pertambangan. Lihat saja bagian tubuhnya teman-teman, seperti tersusun dari bebatuan yang sangat keras dan padat. Kira-kira jika bertarung dengan Godzilla, siapa ya yang menang? Nah, ayo komen di bawah teman-teman, saya juga penasaran. Oke, dari wilayah Australia kita beralih ke negeri Paman Sam, Amerika Serikat.
Nah, pada tanggal 8 Desember 2019 yang lalu, di wilayah bagian Arizona, tepatnya di daerah Tucson ini, seorang ilmuwan di Planetary Science Institute, yaitu Dr. Lucille LeCoeur, berhasil merekam penampakan jatuhnya meteor berwarna hijau lewat kamera yang terpasang di atap rumahnya. Oke, langsung saja kita lihat penampakannya. Nah, berbeda dengan sebelumnya di mana Ultraman Zero terlihat dengan sangat dekat. Kali ini agen lapangan organisasi rudal merekamnya dari jarak yang cukup jauh. Alasannya tentu saja untuk menghindari bahaya. Kalian lihat saja sendiri di daerah sekitar pegunungan Peak. Kira-kira di koordinat ini kita bisa melihat penampakan Ultraman Zero yang sedang menggunakan form Ultimate Zero-nya. Lihatlah teman-teman, itu artinya musuh yang dilawan Ultraman Zero kali ini benar-benar sangat kuat. Kalian pasti penasaran bukan? Monster apakah itu? Oke, mari kita lihat bersama-sama. Nah, lokasinya itu terletak di Jalan East Sparkling Drive yang berada di wilayah Pinal County. Kira-kira di sekitar sini. Dan itu dia teman-temanku sekalian, itu dia penampakan monster berbentuk antropoda yang berada tepat di tengah-tengah pusaran badai. Nah, monster ini sering disebut dengan alien Baltan, dan mau dilihat dari sisi manapun sudah bisa dipastikan monster yang satu ini benar-benar sulit untuk ditaklukkan. Oke, yang terakhir, Ultraman Zero datang ke wilayah Florida, Amerika Serikat untuk melawan monster yang tidak kalah kuatnya dengan alien Baltan, yaitu yang disebut Zeton. Monster berbentuk kumbang ini sangat kuat dan licik teman-teman. Bagaimana tidak? Menurut hasil laporan, Zeton sama sekali tidak dapat terdeteksi keberadaannya. Ada kemungkinan Zeton sedang menyamar di antara manusia. Tapi tenang saja, saya berhasil menemukan satu petunjuk teman-teman, yaitu pada tanggal 30 Maret 2019 yang lalu, Jeffrey Cardona, seorang pria yang tinggal di daerah Jacksonville, berhasil merekam penampakan jatuhnya meteor hijau saat sedang mengemudikan mobilnya menuju ke wilayah Miami. Ini dia videonya teman-teman. No, kita kaya. Play that song. That's a good song. It's by Akon. Dude, did you see that? Yeah. Jadi saya berhipotesis jika Ultraman Zero kemungkinan sudah berhasil menemukan lokasi Zeton di sekitar daerah Miami ini. Nah, langsung saja kita cari teman-teman. Let's go. A few moments later.
Sial, ini sungguh memuakan. Saya benar-benar tidak menemukan penampakan Zeton maupun Ultraman Zero di lokasi ini teman-teman. Firasatku mengatakan Zeton pasti sedang menyamar di tengah kerumunan pengunjung pantai ini. Tapi kalian lihat saja sendiri, sejauh mata memandang yang saya lihat hanya ada manusia dan manusia. Ya, hanya ada manusia. Jika kalian melihatnya, tolong bantu saya komen di bawah teman-teman. Saya butuh bantuan kalian. Apa kau melihat Zeton? Di mana?